Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa Ramadan 1444 Hijriah. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan ke atas Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Adapun tema santapan rohani Ramadan kita pada kesempatan hari ini adalah istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah berarti lurus. Istiqomah juga dimaknai dengan amalan yang dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus. Lalu, bagaimana agar kita tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah luruskan niat kita. Sesuai dengan hadis arba'in yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung dengan niat. Melalui hadis tersebut kita diingatkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa memperbaiki niat kita. Tentunya selaku seorang muslim, niat kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya, bukan untuk embel-embel yang lain. Tetap luruskan niat kita hanya ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, agar kita senantiasa istiqomah, yaitu dengan cara memaknai kalimat syahadah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi Nabi Muhammad Rasulullah utusan Allah. Apabila kita telah memaknai makna kalimat syahadat, maka dalam syahadat tersebut tentunya adalah kesaksian. Kesaksian kita hanya kepada Allah. Kita merasa bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah merasa diawasi, muraqabatullah, rasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa kita akan melaksanakan tujuan kita seorang muslim, yaitu tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Shaimin shaimat rahimakumullah. Selanjutnya, agar kita senantiasa istiqomah
berada dalam keadaan apapun, dimanapun, maka kita diperintahkan untuk membaca dan memahami Al-Quran. Hal ini juga Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Melalui ayat tersebut, kembali kita diingatkan oleh Rasulullah untuk senantiasa membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini, kita diperintahkan untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Kita targetkan untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyak mungkin. Setidaknya kita bisa menghatamkan Al-Quran dalam satu Ramadan ini 1 kali khatam Al-Quran. Dalam hal ini, kita menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran, tidak hanya membaca saja, tetapi juga mempelajari isi kandungannya dengan mempelajari ilmu-ilmu agama dari para asatis, dari membaca buku, ataupun di media-media seperti channel-channel YouTube, televisi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah jangan lupa kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan menghafal. Kita targetkan ada tambahan hafalan Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Selanjutnya, yang keempat adalah berkumpul dan bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang solehah. Ibaratnya, kalau kita mendekati penjual parfum, maka kita akan harum. Dan apabila kita mendekati tukang las, maka kita akan bau besi. Dalam hal ini berarti bahwa agar energi positif, agar manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dari orang-orang soleh tertular kepada kita, maka jangan sampai kita tidak memanfaatkan ketika kita bergaul dengan orang-orang yang soleh dan orang-orang yang solehah. Dan yang kelima, terakhir adalah jangan lupa kita berdoa, karena doa adalah senjatanya orang beriman. Ada pepatah mengatakan apabila kita berusaha tanpa diiringi dengan doa, dikatakan sombong. Apabila kita berdoa tanpa usaha, dikatakan bohong. Maka dari itu, marilah kita senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan kali ini. Insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.